这样下去不是办法呀。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul King of Casual Cultivator episode kelima. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap cerita nih guys. Kita bahas sedikit preview episode sebelumnya, di mana Bang MC Weisuo sudah berhasil mencapai ranah Divine Sea atau lautan ilahi tingkat ketiga berkat bantuan dari kakek hijau. Karena masih dirasa kurang, kakek hijau lantas meminta Weisuo pergi ke kota guna mencari sebuah misi untuk mencari batu spiritual tambahan. Ketika hendak mengambil misi, Weisuo malah didatangi oleh seorang kultivator bernama Lin Yucheng karena dia ingin membicarakan sesuatu hal. Episode 5 kali ini pun dimulai dengan Lin Yucheng yang meminta Bang MC untuk ikut menjalankan misi bersama dengan dirinya. Dalam misi kali ini juga akan diikuti oleh dua orang lain, yaitu Ye Xiaozeng dan juga Ye Guwei yang berasal dari kota Qixing. 这位大哥，你误会了。 切勿惊扰了这位兄弟。 Ternyata misi yang ingin dilakukan oleh Lin Yucheng adalah mengalahkan 3 ekor laba-laba sutra es yang mereka temukan kemarin di pinggiran kota Lingyu. Dia juga bermaksud mengajak Weisuo karena sadar kalau laba-laba sutra es begitu kuat dan sangat sulit untuk dikalahkan jika hanya mengandalkan mereka bertiga saja. Bang MC sendiri cukup heran kenapa Lin Yucheng memilih dirinya karena banyak sekali kultivator lain yang berada di sekitaran kota Lingyu. Ternyata Lin Yucheng sudah mengetahui kalau Weisuo sudah mencapai ranah Divine Sea tingkat 3, jadi hal tersebutlah yang membuatnya yakin untuk mengajak Weisuo menjalani misi. Sontak hal ini pun membuat Weisuo kaget, di mana ternyata Lin Yucheng juga mampu melihat kultivasi dari seseorang. Lin Yucheng pun menjelaskan kalau itu hanyalah sebuah bakat kecil yang dia miliki. Di saat yang sama, obrolan di antara Weisuo dan Lin Yucheng membuat Ye Guwei kesal karena sedari tadi mereka berdua hanya basa-basi saja. Ye Guwei meminta Weisuo untuk menanggapi perihal dia ingin ikut ke dalam misi atau tidak. Karena berpikir kalau laba-laba sutra akan menghasilkan ratusan batu spiritual, Bang MC Weisuo berencana mengiyakan tawaran yang diberikan. Akan tetapi tiba-tiba saja kakek hijau muncul sembari berbicara kalau laba-laba sutra es sangat sulit untuk dikalahkan jika hanya mengandalkan ranah lautan ilahi tingkat 3 milik Weisuo. Kemunculan kakek hijau tentu saja membuat Weisuo panik karena dia takut orang di sekelilingnya mengetahui keberadaan dari kakek hijau. Akan tetapi kakek hijau menjelaskan kalau dia adalah roh artefak, jadi orang-orang tidak bisa melihat keberadaan dirinya kecuali Weisuo seorang. Kondisi ini pun membuat Lin Yucheng bertanya apakah Weisuo mengalami nyeri bahu atau tidak karena terlihat Weisuo sedang memegangi bahunya. Bang MC kemudian bersikap tenang sembari berbicara kalau ada lalat hijau terbang ke arah bahunya, jadi dia berusaha membunuh lalat tersebut. Waduh, alasan yang cukup bagus ya. Dia juga kembali bertanya apakah mengalahkan laba-laba sutra es cukup hanya dengan mengandalkan mereka berempat saja. Lin Yucheng menjelaskan kalau dia sudah janjian dengan seorang kultivator bernama Nangong Yuching, yang mana Nangong Yuching juga akan ikut dalam misi mengalahkan laba-laba sutra es kali ini. Nangong Yuching?
Mendengar nama Nangong Yuqing tentu saja membuat jiwa mesum Wei Suo bergejolak. Dia ternyata sudah lama mengetahui kalau kultivator bernama Nangong Yuqing adalah wanita yang sangat cantik. Tanpa basa-basi lagi, Bang MC langsung mengiyakan tawaran dari Lin Yucheng untuk berburu laba-laba sutra es. 我加入，咱们立刻出发。哎呀，你没见过美女，虽然要价40颗下品灵石。 Ketika berada di tengah jalan, Lin Yucheng menjelaskan kalau Nangong Yuqing meminta batu spiritual sebanyak 40 buah dalam misi kali ini. Jadi jika hal tersebut tidak berubah, maka setidaknya mereka berempat bisa mendapatkan masing-masing 30 buah batu spiritual. Wei Suo sendiri kelihatan tidak keberatan mendapatkan 30 batu spiritual asalkan dia bisa bertemu dengan Nangong Yuqing. Di saat yang sama, kakek hijau malah tidak yakin dengan misi kali ini serta menyarankan Wei Suo untuk membatalkannya saja. Kakek hijau sangat paham kalau laba-laba sutra es yang berbahaya tidak sebanding dengan 30 buah batu spiritual. Wei Suo di sini meminta kakek hijau untuk tenang dan melihat situasi yang akan terjadi. Jika mereka dalam bahaya, Bang MC juga pasti akan melarikan diri. Untuk mencairkan suasana, Bang MC mencoba untuk basa-basi dengan Ye Guwei dan juga Ye Xiaozeng dengan bertanya apakah benar mereka berdua adalah kakak beradik. Setelah mengetahui kalau mereka berdua adalah kakak beradik, Wei Suo sangat merasa aneh karena mereka berdua tidak mirip. 经常被人误会。口味还真是独特。 Beberapa saat kemudian ketika sudah berada di depan gua, Bang MC bertanya di manakah Nangong Yuqing. Tiba-tiba saja dari gua keluar sebuah serangan ke arah Wei Suo yang ternyata serangan tersebut disebabkan oleh Nangong Yuqing. Nangong Yuqing sendiri sengaja melakukan hal tersebut untuk mengetes kemampuan yang dimiliki oleh Bang MC karena dia adalah orang baru yang direkrut oleh Lin Yucheng. Melihat Nangong Yuqing secara langsung tentu saja membuat Wei Suo sangat bersemangat. Dia tidak menyangka kalau Nangong Yuqing begitu cantik seperti yang dibicarakan oleh orang-orang sebelumnya. Di saat yang sama, Lin Yucheng akan memimpin jalan masuk ke dalam gua guna mencari laba-laba sutra es. Sementara itu, kakek hijau langsung keluar dan memberitahukan misi kali ini akan menguntungkan karena adanya Nangong Yuqing. Kakek hijau membuat asumsi kalau Nangong Yuqing sudah berada di ranah Divine Sea tingkat 4, jadi dia cukup mampu mengalahkan laba-laba sutra es yang mereka incar. Ketika sudah berada di dalam gua, Lin Yucheng meminta rekan-rekannya untuk berhati-hati karena laba-laba sutra es sangat ahli dalam serangan diam-diam. Terjadi momen wadidau di mana Bang MC Wei Suo kelihatan kurang fokus. Dia juga saat ini merasa sangat kedinginan ketika masuk lebih jauh ke dalam gua. Nangong Yuqing sendiri mewajarkan hal tersebut karena di dalam gua tumbuh bunga kabut es yang membuat cuaca semakin dingin. Ye Xiaozeng kemudian menyambung dengan berkata kalau bunga kabut es bisa mereka jual dengan harga 20 buah batu spiritual. Kakek hijau juga menyadari hal yang sama di mana bunga kabut es sangat jarang ditemukan dan membutuhkan tempat yang dingin untuk tumbuh. Mendengar penjelasan itu tentu saja membuat Wei Suo tertarik untuk mengambil bunga kabut es tersebut. Akan tetapi siapa yang menyangka kalau laba-laba sutra es muncul di hadapan Bang MC dan melakukan serangan secara diam-diam. Beruntungnya di sini Bang MC masih mempunyai jimat bumi pelindung yang berhasil menahan serangan laba-laba sutra es tersebut. Akan tetapi jimat bumi es tidak bisa digunakan secara terus-menerus karena kekuatannya semakin menurun. Wei Suo pun meminta rekan-rekannya untuk berusaha melawan laba-laba sutra es secara bersamaan.
下去不是办法呀。 Dengan kombinasi serangan-serangan, pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan 2 ekor laba-laba Sutera Es. Akan tetapi sialnya 1 ekor laba-laba tersebut mengarah kepada Bang MC dan bersiap melakukan serangan. Saat ini Weisuo juga sudah tidak bisa menggunakan jimat bumi lagi karena kekuatannya sudah terkuras habis. Cukup beruntung di sini masih ada Nangong Yuqing yang berhasil menyelamatkan nyawa dari Bang MC. Akan tetapi kejadian di luar Nurul pun terjadi, di mana secara diam-diam Lin Yucheng melakukan serangan kepada Nangong Yuqing dari arah belakang dan langsung membuat Nangong Yuqing terkapar. Ekspresi kaget tentu saja terlihat pada Weisuo di mana dia tidak menyangka Lin Yucheng melakukan pengkhianatan. Serangan di luar Nurul yang dilakukan oleh Lin Yucheng ini juga sekaligus menutup episode 5 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.